menegur bukan hanya sampai empat mata doang. Tapi ada ayat 17. Jadi Paulus mengajarkan yang beda nggak? Tidak. Paulus sedang menuliskan Hamata Nontas. Ini permasalahan yang umi dalam memahami ya, dalam memahami gramatikalnya. Karena nggak paham gramatikal, akhirnya dimasukin jadi poin Paulus menentang Yesus. Padahal kalau dipelajarin menjadi memalukan nanti. Demikian, bro. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Dan untuk episode hari ini kami masih melanjutkan pembahasan pada episode sebelumnya tentang apa yang Uniriva nyatakan tentang Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau pada episode-episode sebelumnya, Uniriva menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang nabi palsu karena kehidupan dia banyak sekali bertentangan dengan apa yang Alkitab tuliskan. Pada hari ini kita akan bahas tentang pengajaran Rasul Paulus dan Yesus yang menurut Uniriva berbeda. Apakah benar demikian? Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita diskusi dengan Dion pada hari ini. Halo bro. Ya bro, hari ini kita akan membahas yang menurut Uniriva katanya ada perbedaan pengajaran antara Yesus dan Rasul Paulus. Pertanyaan pertama bro untuk hari ini. Menurut Uniriva, Yesus mengajarkan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak membatalkan sunat. Tetapi Paulus menurut Uniriva dalam Efesus 2 ayat 15 itu Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat batal dan sunat tidak ada lagi di dalam Galatia 5 ayat 2. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih, bro. Sepertinya bahasa yang perlu dibenarkan adalah bahwa sunat tidak ada lagi. Sunat masih ada. Sunat masih ada. Yesus benar tidak menghilangkan hukum. Sebab kenapa? Sebab hukum itu menjadi bukti nyata bagi manusia bahwa manusia itu berdosa. Ya. Dan kita harus pahami dari sisi Yesus dan sisi Paulus itu adalah sisi yang berbeda. Yesus memiliki natur Allah manusia. Paulus hanya manusia yang berdosa. Maka ketika kita melihat di dalam Matius 5, Yesus menyatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dan dia bicara panjang lebar. Coba baca. Itu untuk menyatakan kesalahan kita. Tapi kalau Paulus mengatakan bahwa tentang hukum-hukum pada Efesus 2 ayat 15, sebenarnya itu tulisannya bahwa bukan dibatalkan. Tapi lebih tepat bahasanya adalah telah digenapi, telah dipenuhi. Telah dipenuhi. Nah, jadi hukum itu ada karena keberdosaan. Yang sempurna butuh hukum nggak untuk mengatur? Yang berdosa yang butuh hukum. Jadi ketika hukum itu ada untuk natur manusia, Yesus datang ya mengambil rupa manusia, 100% manusia. Dia sempurna di dalam Torah untuk manusia. Bukti tanda ia adalah Tuhan. Yang tadinya manusia semua tidak ada yang bisa melakukan hukum itu. Tak ada yang bisa menebus dan membuktikan bahwa ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan diri di hadapan Allah. Nggak ada. Tapi ketika Yesus membuktikan itu, maka kita yang percaya kepada Yesus, tanda bukti dia telah satu-satunya yang melakukan hukum itu dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat ya,
kematian adalah akibat dari dosa. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk berdosa. Kalau manusia berdosa, akibatnya mati. Itu konsekuensi yang memang kita harus terima. Sama seperti saya pernah bilang juga, garam itu asin. Kalau garam sudah tidak asin, apalagi gunanya selain dia tidak dibuang. Pasti dibuang. Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ketika dia berbelok, apa gunanya kalau dia bukan dibuang? Ketika kita memilih untuk melakukan dosa, kita harus menanggungnya. Maka setiap kita akan mati. Pahamin ya? Tapi kalau bicara kematian kekal di hadapan Tuhan, enggak. Kita diselamatkan. Karena kita bukan lagi bergantung pada hukum, dan hukum itu memang bukan untuk menyelamatkan. Hukum itu untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau kita sekarang hidup dan sudah ada fakta sejarah tentang Yesus, sekarang nyata bagi kita bahwa ada satu pribadi yang dapat melakukan hukum itu dengan sempurna. Melakukan hukum itu dengan sempurna bagi kita. Dan dalam keadaan natur manusia, yang berdosa di hadapan Allah adalah manusia. Dia telah memberikan Bapa bukti. Dia telah menolong manusia bahwa ada manusia yang benar. Ya, di antara kita semua yang tidak benar ini, ada dia yang benar. Maka bagi kita yang bersama percaya kepada dia, kita beroleh pengharapan. Wah, dia itu satu-satunya orang benar. Dia itu mengalami kematian tapi dia bangkit. Dan dia tidak pernah mati lagi. Mau tidak berkuasa atasnya. Gitu ya. Jadi harus pahami tentang uh, Torah ini dari sisi Paulus dengan sisi Allah beda. Yang maksud Paulus itu tuh artinya karena zaman dulu banyak orang mewajibkan sunat sebagai syarat keselamatan, itu masalahnya. Maka Paulus bukan menentang sunat, tapi menentang bahwa sunat itu sebagai syarat keselamatan. Karena hukum itu untuk menyatakan kesalahan. Hukum itu bukan untuk menyelamatkan Anda. Anda mau pakai UUD 1945, Anda sekarang kan? Anda ada hukum-hukum di agama Anda. Tapi sekarang saya tanya sama Anda masih bohong nggak? Masih ada hukumannya masih bohong? Gimana? Ya, demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua. Tante Riva menyatakan bahwa dalam pengajaran Yesus dan Paulus ada perbedaan, yaitu cara menegur orang lain. Jadi kalau menurut ajaran Yesus, cara menegur orang yang salah adalah di bawah empat mata. Matius 18 ayat 15. Kalau Paulus mengajarkan kalau ada orang yang salah, menurut 1 Timotius 5 ayat 12, harus ditegur di hadapan banyak orang. Gimana bro menanggapi pernyataan ini? Silakan bro. Ya, thank you bro. Matius 8 ayat 15, jika saudaramu berbuat salah, hendaklah engkau tegur dia di bawah empat mata. Kalau dia tidak mau mendengarkan, ya, bawalah 2-3 orang lagi. Kalau dia masih tidak mau mendengarkan lagi, bawalah dia ke hadapan penatua, akhirnya pada jemaat. Kalau dia masih nggak mau mendengarkan lagi, anggaplah dia seorang yang tidak mengenal Allah. Matius 8 ayat 15 sampai 17. Jangan dipotong itu. Maka kita lihat di dalam 1 Timotius. Tadi dikatakan 1 Timotius. Kita lihat Paulus beda ya ajar ini. 1 Timotius 5 ayat 20. Saya akan bacakan di dalam bahasa asli. Tos de hamar tanontas, dari kata hamartano. Hamartanontas dari kata dasar hamartano. Kenapa ditulisnya hamartanontas?
Karena ini adalah jenis kata berdosa, hamar tanontas, yaitu kata kerja ya, present participle aktif. Aktif terus berbuat dosa tuh. Sama kan? Yesus bilang kalau kalau dia nggak mau, akhirnya juga dia melakukan terus, dia nggak mau kan akhirnya dibawa juga kepada jemaat kan? Kepada banyak orang kan, kalau dia terus melakukan itu. Paulus juga bilang yang sama. Kalau dia sinning, hamar tanontas, dia terus melakukan itu, ya, enopion, panton elengke. Jadi udah bawa itu, kasih tahu itu ke semua supaya jadi pembelajaran. Lah, karena dia apa? Hamar tanontas, aktif, dan dia nggak mau dengarkan tuh. Sama seperti Matius 8 ayat 15 sampai 17. Ingat ya, bahwa menegur bukan hanya sampai empat mata doang, tapi ada ayat 17. Jadi Paulus mengajarkan yang beda nggak? Tidak. Paulus sedang menuliskan hamar tanontas. Terus melakukan, nggak mau dengar. Ya nggak salah dibawa ke semua orang, depan semua orang. Ya, jadi ini permasalahan yang Umi dalam memahami, ya, dalam memahami gramatikalnya. Karena nggak paham gramatikal, akhirnya dimasukin jadi poin Paulus menentang Yesus. Padahal kalau dipelajarin menjadi memalukan nanti. Demikian, bro. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro, yaitu perbedaan dalam pengampunan. Menurut yang Yesus ajarkan, pengampunan tanpa darah, yaitu dengan perbuatan kasih. Lukas 7 ayat 47. Sedangkan yang Paulus ajarkan adalah tanpa darat, maka tak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Ya intinya ginilah. Sekarang saya tanya kepada Anda, bukankah kurban, ya, kurban pada orang Islam juga ada tujuan bisa mengampuni dosa? Pertanyaannya, kenapa perlu perlu darah ya? Karena gini, Anda perlu mengerti. Mungkin mungkin Anda tidak memahami kenapa perlu darah. Darah itu melambangkan nyawa. Waktu di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 Tuhan bilang, kalau engkau makan buah itu, ya, engkau makan itu engkau akan mati. Manusia dengan kehendak bebasnya melakukan itu. Maka manusia bertanggung jawab. Dia menerima kematian. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk berdosa. Garam itu adalah asin. Kalau dia sudah tidak asin, maka dibuang. Manusia diciptakan tanpa dosa. Kalau dia berdosa, sama seperti garam yang tidak asin. Buang. Tapi beda ya, antara sekarang memperlakukan manusia dengan garam beda. Maka itu Allah menyelamatkan kita. Tidak menyelamatkan garam yang tidak asin gitu ya. Jadi pahami dulu dari sisi kurban mengampuni dosa. Nah, sekarang berarti kita katakan iya betul. Ada kurban substitusi yaitu hewan. Tapi sekarang saya tanya, yang melakukan salah siapa? Di hadapan Tuhan, selama kurban hewan itu tidak akan pernah sempurna. Itu hanya sementara. Natur Anda itu lebih tinggi daripada hewan. Masa Anda diampuni sama darah hewan? Yang berdosa adalah natur manusia. Tuhan yang menetapkan, yang, ya,
tetap ada darah, yaitu hewan. Supaya Anda tetap bertanggung jawab atas dosa Anda. Tapi bukan berarti kurban hewan itu dapat menyelamatkan Anda. Tetap bagaimanapun manusia yang berbuat dosa, satu-satunya tanggung jawab dari manusia adalah kurban pengorbanan manusia di dalam kesucian. Kita harus dikorbankan, bukan hewan. Yang berdosa kan atur manusia. Berarti sampai sini berarti apa? Kalau hewan substitusi. Jadi harus ada satu manusia yang darahnya mengalir. Ada satu orang memimpin kita ke dalam kekacauan ini. Melalui darah satu orang yang benar juga akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Jadi pahami dulu tentang darah di situ. Nah, dari proses janji Tuhan awal sampai penggenapan Yesus Kristus, kita kan manusia ada proses ruang dan waktu ya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda melihat tadi di ayat berapa tuh yang dikutip tentang Lukas 7 ayat 47, Yesus belum berkorban di situ. Itu masih ada di dalam bagian rancangan. Ya, ini harus dipahami. Rancangan itu sepatutnya selesai. Betul. Tapi karena kita berada di proses ruang dan waktu, orang-orang zaman Daud tidak bisa bilang, saya mau hidup sampai melihat Yesus di atas kayu salib. Nggak bisa, karena itu masalah kita di dalam ruang dan waktu. Ada batasnya. Karena dosa. Kita ada kematian, karena dosa ada batasnya. Nggak bisa. Kita hanya bisa melihat sepotong-potong nih. Orang sini bisa melihat sepotong anugerah Tuhan sampai sini. Ya, anugerah janjinya segini. Misalkan, sampai Yesus mati dan salib. Orang Israel dari Mesir keluar bisa melihat anugerahnya segini. Tapi itu tetap dalam jangka janji Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita yang di sini, kita yang di sini, yang sudah menerima Yesus, itu kita bisa melihat rangkaian perjanjian Tuhan yang Tuhan nyatakan pada manusia dalam ruang dan waktu yang begitu indah. Sampai pada tujuan akhir ya, memang benar itu tidak bisa disangkal lah. Yesus memang perlu mati dalam kekudusannya, dalam kesalehannya, dalam kebenarannya. Karena natur manusia yang berdosa. Maaf, kita semua mati. Nggak ada kita mati tanpa dosa. Nggak ada. Kalau Anda bisa mati tanpa dosa, saya nggak butuh Yesus. Tapi permasalahannya apa? Nggak pernah ada manusia yang mati tanpa keberdosaan. Semua berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu kita menerima hukuman ini. Gitu ya. Jadi pahami bedanya. Bukan berarti kalau di zaman Yesus belum mati di atas kayu salib berarti nggak butuh salib. Tidak. Itu saya bilang. Karena di dalam bagian situ kita manusia ruang dan waktu. Masing-masing menikmati anugerahnya Tuhan di situ. Tapi berada di dalam perjanjian kan. Ya kalau Umi Rifa tidak berada dalam perjanjian, tidak percaya mau bahas tentang keselamatan Tuhan, gimana bisa Anda menjelaskan dengan baik? Anda jangan percaya kok. Meski sudah dijelaskan faktanya, nyatanya, juga Anda tidak percaya. Ya demikian Bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro untuk hari ini. Dilihat dari Lukas 7 ayat 47 tadi bahwa dengan berbuat kasih itu dapat diampuni, lalu Unirifa mempertanyakan, kalau Yesus bisa mengampuni karena kasih, kenapa dia harus mati bro? Ya silakan bro. Ya, seperti saya jelaskan tadi ya, bahwa manusia itu berdosa. Ya, seperti garam tidak asin kan.
Kita semua menerima kematian. Ya. Tapi kematian kita adalah kematian dalam keberdosaan. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat nih, Tuhan menggunakan di Kejadian 2 ayat 17 bahwa kalau engkau memakan buah ini dan engkau mati, itu menggunakan kata motamut yang artinya vonis. Tuhan memberikan waktu, kesempatan dari vonis itu jatuh, dari kita hidup sampai kita mati. Ada nggak kita berbalik kepada Dia? Tuhan itu tetap, itu kasih karunia Tuhan. Ya, nah, ada jangka waktu itu, jangka waktu, kesempatan untuk kita berbalik sama Tuhan. Nah, faktanya sekarang gini, kenapa Yesus itu perlu mati di atas kayu salib? Yes, karena kita mati dalam keberdosaan kita. Sehingga selama kita mati dalam keberdosaan, nggak ada satu manusia pun yang sempurna. Sementara ingat, Tuhan berikan kita kehendak bebas, maka dari kehendak bebas ada tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab karena dosanya. Gimana tanggung jawabnya? Siapa di sini yang bisa benarkan sempurna? Kalau kita sudah buat diri kita, ciptaan Tuhan cacat nih. Kehendak bebas kita sudah buat kita berdosa. Karena kehendak bebasmu Anda berbohong. Tanggung jawabku sama Tuhan gimana? Benerin itu. Saya minta ampun. Ya, kamu minta ampun, dimaafkan nggak sama Tuhan? Dimaafkan. Tapi gimana benerin dong? Gimana cara benerinnya? Gimana cara benerinnya? Yaitu hanya melalui satu orang yang hidupnya tidak ada cacat, tidak ada salah dalam rupa manusia. Dan dia harus mati. Dia harus mati. Supaya mewakili manusia itu. Kita semua kan ada waktunya. Kita semua, jangan bilang kita sempurna. Nggak ada kita sempurna. Yesus mati dalam kesempurnaannya dia. Dan itulah yang di hadapan Bapa, kita manusia yang percaya kepada Yesus telah menerima pembenaran Yesus. Sehingga apa? Sehingga saya yang rusak dan berdosa ini, saya tidak bisa sempurna. Tapi melalui standar yang telah dinyatakan oleh Allah Bapa melalui anaknya, sini saya bisa diubahkan untuk mengerti kenapa saya harus hidup kudus. Anda agama mengajarkan peraturan-peraturan, iya. Betul, sama di Kristen juga mengajarkan peraturan. Tapi ingat, Allah Yahweh memampukan kita. Dia menyediakan kita jalan, menyertai kita, memampukan kita untuk berjalan ke dalam kekudusan itu. Karena kita ngerti hakikat kodrat kita yang berdosa. Sebenarnya banyak orang yang tahu peraturan, tapi ya gimana? Dia nggak ngerti kodratnya. Contoh, kodratnya Allah itu adalah maha besar. Ya, kodrat itu adalah Allah maha besar. Terus sekarang bilang gini, saya masuk surga karena perbuatan saya orang baik. Berarti Allah dong yang nurut kamu kan? Allah yang nurut kamu, dia akan buka pintu surganya dan kamu masuk karena perbuatan kamu, bukan karena keputusannya Tuhan, bukan karena keputusannya Allah. Terus Allah maha besar gimana ya? Ini yang saya mau tanyakan. Tapi ketika saya katakan ya, ini khusus untuk orang Kristen. Ketika kita mengatakan Tuhan Allah maha besar, iya kenapa?
Karena dia yang hanya mampu dan kudus dan suci, kita berdosa. Hanya dia yang mampu memberikan, menyatakan contoh teladan yang sempurna. Pengampunan yang sempurna, korban yang sempurna itu hanya dari Allah. Kita manusia yang kecil ini tidak bisa sempurna. Kita memiliki iman, percaya, dan kita mengikuti jalan kebenaran yang telah Tuhan berikan. Kita menempatkan Tuhan sebagai maha besar. Sumber pemberi anugerah, sumber pemberi pengajaran, teladan, dan sebagainya. Sesuai kodrat, Pak. Sesuai kodrat, kan? Iya. Jadi demikian. Kenapa dia butuh mati? Ya jelas. Karena dari sisi manusia, natur manusia ya. Kamu sudah berbuat, kamu sudah harus tanggung jawab. Tapi masalahnya nggak ada manusia yang bisa benerin itu kan. Ya demikian bro. Ya, thank you bro untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Silakan bro. Ya tidak ada, Tuhan Yesus memberkati saja. Oke, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.